Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita belajar kembali di ruang maya dengan materi memahami minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebelum kita memulai, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana anak-anak, semuanya sudah sehat? Apa masih ada yang sakit? Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan baik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi contoh judi dengan benar. 3. Mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran, menyajikan dalil nakli tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. 4. Menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi, pertengkaran, serta berperilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kata kunci, sikap smart. Apa itu minuman keras? Nah, kalau di dalam bahasa Arabnya, itu minuman keras disebut dengan khamar. Adalah segala bentuk hal yang memabukkan. Atau kalau kita sebut juga dengan minuman keras, yang disingkat dengan miras. Pada intinya, setiap minuman yang memabukkan itu adalah haram. Bagaimana khamar yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk dan dapat mengakibatkan hilangnya akal pikiran. Contoh seperti ganja, arak, tuak, dan sejenisnya. Hukumnya haram. Kenapa kok haram? Karena bisa mengakibatkan orang itu mabuk. Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Berikutnya, kenapa kok khamar itu dilarang? Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW ini bahwa an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Nah, ini dalil tentang khamar. An ibni Umar, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim saja. Bukhari tidak masuk di sini. Nah, ini jenis-jenis minuman keras. Nah, ini Pak Heru tidak tahu apa itu minuman keras. Ya, ini kalau yang saya tahu hanya minuman yang menyehatkan, seperti di situ ada es degan. Nah, ini ya. Ini ada whisky. Nah, ini contohnya mungkin ini saya ambil di internet. Nah, ini mungkin yang mana? Nah, cocktail. Nah, adakah di sini bacaannya? Silahkan kalian simak. Wine, vodka, atau jenis-jenis minuman keras sekarang itu banyak. Ya, kita tinggal bagaimana bisa memilih minuman-minuman yang baik untuk badan,
bagaimana kita bisa menjauhkan diri dari badan untuk minuman-minuman yang keras ini. Cara menghindari minuman keras. Bagaimana caranya? Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga diri dari hal yang merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, kalau tidak berguna jangan kita ikuti. Dapat membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 4. Menanamkan sifat yang baik kepada diri sendiri dan anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras. Ini terletak pada diri sendiri, bahwa semua ini apa yang kita lakukan pasti akan kita tahu dan akan kita tanggung akibatnya untuk kita sendiri. Yang kedua, ini judi. Sekarang pembahasan yang kedua setelah minuman-minuman keras, sekarang ada judi. Pengertian judi kalau dalam bahasa Arabnya adalah al-maisir. Nah, artinya yaitu mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah atau sering disebut dengan berjudi. Nah, sekarang ini banyak ya yang beredar di situ seperti togel, tatanan gelap atau lain sebagainya. Atau sekarang banyak penipuan-penipuan. Nah, itu juga judi. Silahkan Anda hubungi nomor ini. Nah, masukkan PIN Anda, masukkan nominal uang Anda. Nah, itu juga namanya judi. Kenapa kok dikatakan judi? Karena mengambil harta orang lain dengan mudah. Yaitu dengan cara apa? Menipu. Sedangkan menurut Imam Syaukani adalah setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain dinamakan berjudi. Walaupun, nah ini, main sekarang. Kita main dalam hal apapun disertai dengan judi alias taruhan. Nah, ini juga haram. Contoh kita juga seperti main kelereng. Itu juga judi kalau dibarengi dengan taruhan. Nah, permainan apa saja yang menyebabkan judi itu banyak, tergantung bagaimana sistem permainan tersebut. Dapat disimpulkan, setiap yang dilakukan untuk kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan adalah judi. Sekarang banyak yang menggunakan anak-anak, yaitu menggunakan game online. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah itu boleh atau tidak? Nanti di pembahasan pertanyaan berikutnya silahkan kalian cari alasannya. Dan saya minta alasan itu adalah alasan yang baik. Nah, dan harus kita hindari agar supaya kita selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Kenapa kok judi itu diharamkan atau tidak diperbolehkan sama sekali? Ini sudah jelas di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Nah, ini perintah dari Allah. Nah, bagaimana? Yang diperintahkan siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya khamar dan minuman keras itu, wal maisiru, dan berjudi, wal ansabu, dan berkorban untuk berhala, wal azlamu, mengundi nasib, rijsun, yaitu perbuatan yang tercela, min amali syaitan, dari pekerjaan
syaitan. Apa perintah Allah? Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu jauhi hal itu semua agar supaya tuflihun, la'allakum tuflihun, agar kamu itu mendapat orang-orang yang beruntung, agar supaya kalian itu senang di akhirat kelak. Nah, ini Allah yang berkata atau berfirman. Oleh karena itu mari kita fajtanibuhu, hendaklah kita menjauhkan sejauh-jauhnya agar supaya kita hidup di dunia baik, di akhirat pun juga senang. Mau? Nah, itu tergantung dari kalian sendiri mau tidaknya. Cara menghindari judi, bagaimana caranya? Nah, satu, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap kesempatan. Yaitu beramar ma'ruf apa? Kita mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar, menghindari kejelekan. Di setiap apapun kita akan beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, menyosialisasikan dengan jelas bahaya judi. Judi, togel sekarang rame. Ada lagi game online, togel online, dan seterusnya. Berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Nah, kalau kita sudah tahu itu penjudi, ya jangan kita gauli. Perlu digauli asalkan dia bisa berubah. Jangan kita bisa merubah menjadi penjudi. Kalau bisa, orang tersebut kita ajak untuk kebaikan. Yang keempat, senantiasa mencari rezeki dengan halal dan qanaah akan rezeki yang diberikan oleh Allah. Apa arti qanaah? Menerima apa adanya. Oleh 5.000, alhamdulillah. Oleh 10.000, alhamdulillah. Nah, ini 1 juta, Allah, alhamdulillah. Nah, itu banyak yang seperti itu. Toh kita makan hanya 1 piring. Nah, ya, kita syukuri apa yang telah kita miliki. Yang kelima, senantiasa beristighfar, astagfirullahaladzim. Setiap kali kita setelah sholat, kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya agar supaya kita apa? Memohon ampunan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan adanya corona ini, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, lebih ditambah lagi untuk beribadah. Bisa anak-anak ya? Oke, kita lanjut berikutnya. Yang ketiga, pembahasan ketiga adalah pertengkaran. Nah, ini yang banyak sekarang, geng. Atau klub. Nah, sekarang klub sepeda ontel, klub sepeda gunung. Nah, banyak klub-klub. Nah, ini bisa terjadi pertengkaran apabila merupakan pertengkaran merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu dengan pihak yang lain mengalami perbedaan persepsi, perbedaan pendapat dan pemikiran sehingga menyebabkan kedua pihak maupun lebih, pastinya dua pihak atau lebih saling bertengkar baik melalui lisan maupun tindakan. Sekarang lisan harus kita jaga. Ya, contoh lisan kita yang dijaga sekarang dengan menggunakan media sosial. Nah, di media sosial kita WA, kita Facebook. Nah, kalau kita mengadu domba antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, maka juga dikatakan sebagai pemicu pertengkaran, sehingga nanti akan terjadi pertengkaran di darat. Nah, hal ini mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Lanjut, bagaimana cara menghindari pertengkaran ini dengan baik? Yang pertama, memberikan pengertian bahwa semua permasalahan tidak akan selesai jika dilakukan dengan
kekerasan. Nah, kalau dilakukan dengan kekerasan, jotos, ini nanti bisa bahaya. Yang kedua, mengadakan pendekatan khusus kepada pelajar, terutama yang mempunyai permasalahan. Sekarang banyak anak-anak di situ pelajar-pelajar tawuran. Nah, itu kenapa? Karena dia tidak mempunyai pendekatan kepada Allah, mempunyai pemikiran-pemikiran yang baik. Coba kalau kita punya pemikiran-pemikiran yang baik, mari kita diskusikan bersama. Nah, oleh karena itu, mari walaupun di media sosial kita ber-WA, ber-Facebook dan lain sebagainya, jangan sampai kita menyalahgunakan. Nah, yang ketiga ini, tidak menyalahgunakan ilmu bela diri untuk menyakiti. Setiap perguruan, setiap ilmu bela diri ini tidak ada yang mengajarkan untuk melawan atau untuk menyerang musuh. Tapi bagaimana bela diri, yaitu membela diri. Apabila ada yang salah, kita tegur dan kita harus bisa bela diri. Nah, bagaimana caranya? Ya kita belajar di sekolah kita sudah ada tapak suci. Nah, itu penting untuk diri kita sendiri agar supaya kita juga bisa membela diri kita sendiri. Namanya bela diri. Ya, bukan untuk memusuhi orang lain. Nah, bela diri ini, ini bahas sebentar bela diri. Bela diri ini adalah untuk kepentingan diri kita. Nah, kalau ada event perlombaan, ya silahkan kita minta, kan itu ada wasit, ada tim penilai. Nah, tapi kalau di luar, ya mari kita gunakan ilmu kita dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, pandai menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Yang kelima, memberikan sanksi tegas untuk pelaku kekerasan. Nah, bagaimana caranya? Ya, pelaku kekerasan ya harusnya dikerasi juga, tanpa dilembek. Boleh kita itu keras, asal ada tempatnya. Lanjut. Nah, tugas-tugas siswa ini silahkan kalian amati, kalian tulis soalnya, langsung ditulis jawabannya. Jangan ditulis soalnya dulu, baru kemudian jawabannya. Ya, bagaimana caranya agar supaya tidak dicontoh oleh temannya? Ya, kita belajar bersama. Boleh, silahkan belajar bersama, asalkan jangan hanya mencontoh, mengcopy paste. Nah, ya. Yang pertama ini, satu, jelaskan pengertian halalan thayyibah. Nah, ini dalam bahasa Arabnya halal, thayyib, sip, thayyib, itu bagus. Nah, bagaimana menurut kalian? Jelaskan pengertian minuman keras atau miras menurut pendapat Anda masing-masing. Silahkan, meskipun tidak sama dengan yang di atas, itu silahkan kalian bervariasi pendapat-pendapatnya. Yang ketiga, bagaimana pendapat kalian apabila ada temannya mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram? Bagaimana? Yang jawaban panjang itu akan lebih baik. Yang sedikit, tidak boleh Pak. Nah, ini jawaban pemikirannya kurang berkembang. Yang keempat, tulislah sebuah hadis yang berisi larangan minuman khamar. Nah, hadis. Jadi yang di atas itu ditulis kembali dan diberi arti terjemahnya. Kenapa kok saya tidak masukkan di sini dengan terjemahnya? Ini jebakan bagi anak-anak yang tidak menonton YouTube-nya. Sehingga ditulislah sebuah hadis yang berisi larangan minuman keras ini, haruslah kalian tulis juga dengan artinya. 5. Bagaimana sikap Anda jika ada penjual makanan haram di lingkungan rumahmu? Nah, ini ada penjual minuman, ada penjual makanan yang haram. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Ini sikap Anda bagaimana?
Nah, apakah Anda akan berpaling, langsung balik kanan, atau dipanggil penjual itu kita minum bersama? Nah, ini terserah sikap kalian bagaimana. Berikutnya, ini lanjutannya yang keenam. Jelaskan pengertian judi. Bagaimana pendapat kalian tentang perjudian online yang banyak akhir di zaman ini? Yang banyak akhir di zaman ini. Nah, ini ya agak seperti, nah ini apakah game online itu termasuk judi? Nah, ini kenapa? Karena itu ada poin-poinnya, sehingga poin-poin itu bisa dijual. Nah, sehingga yang membeli itu pun mendapatkan dengan mudah. Saya punya senjata, saya punya bom, saya punya peralatan. Silahkan, ada yang mau beli. Nah, ini apakah termasuk judikah itu atau tidak? Silahkan menurut kalian sendiri. Yang 9, kenapa tidak boleh bertengkar kita ini? Nah, ayo. Kenapa? Yang terakhir 10, bagaimana sikap Anda jika ada temannya bertengkar? Nah, ini ya. Kalau ada yang bertengkar, temannya bagaimana? Atu sekali atau dilerai, dan atau bagaimana menurut kalian sendiri? Silahkan kalian buat jawaban-jawaban yang sebaik-baiknya. Ingat, yang terakhir ini adalah tugas. Nah, ini adalah masuk kepada nilai harian. Kalau yang ini masuk nilai tugas. Ada dua penilaian nantinya, ada nilai harian, ada nilai tugasnya. Tugasnya apa? Sebutkan kepanjangan dari sikap SMART SNBN 1 Gending. Visi misi kita berubah. Oleh karena itu, saya tampilkan di sini sebagai tugas agar supaya kalian bisa memahami apa itu sikap SMART. Silakan cari di video atau slide-slide yang telah saya sampaikan tadi. Di pojok bawah itu pasti ada singkatan-singkatannya. Silakan kalian berdiskusi sesama temannya boleh, silahkan kalian belajar sendiri dengan orang tua juga boleh, silahkan berdiskusi dengan kakak-kakak kalian juga boleh. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila itu ada yang benar dari Allah semata, kalau salah itu dari pribadi Heru Makmum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.